langsung dan bisa langsung men-chat secara private kepada host kami pada pagi hari ini. Nantinya moderator akan membacakan pertanyaan kepada pemateri ya dengan format yang sudah kami share, nanti akan dengan format yang sudah kami share sesuai dengan tata tertib webinar pada hari ini. Adapun tata tertib webinar yang harus kita taati bersama agar pelaksanaan webinar dapat berjalan dengan lancar adalah yang pertama, partisipan diharapkan mute mikrofon. Yang kedua, webinar dipandu oleh moderator. Partisipan dipersilahkan bertanya melalui fitur chat di Zoom melalui kepada host acara pada pagi hari ini dengan format nama, strip institusi, strip pertanyaan ditujukan kepada pemateri yang mana, kemudian strip pertanyaannya apa. Yang keempat, moderator akan memilih dan membacakan pertanyaan untuk dijawab kepada pemateri. Dan moderator nantinya akan mengizinkan partisipan untuk bersuara atau menanggapi ketika pemateri telah memberikan jawaban, mungkin ada partisipan yang ingin memberikan tanggapan. Nanti moderator akan mempersilahkan partisipan untuk meng-unmute mikrofon. Yang kelima, nantinya mengisi link sertifikat di akhir sesi diskusi, dan kemudian nanti kita sekaligus akan share link untuk akses materi di akhir sesi diskusi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari bersama-sama kita buka kegiatan webinar ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya untuk kepentingan dokumentasi, saya mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan video agar kita bisa mengcapture untuk kepentingan dokumentasi kegiatan. Oke. Baik, kepada si dokumentasi saya persilahkan untuk mengcapture para peserta yang sudah mengaktifkan video pada pagi hari ini. Sebentar, nggih. Si dokumentasi masih memproses untuk pendokumentasian kegiatan pada pagi hari ini. Sudah. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya sudah meng-on-kan video pada pagi hari ini. Sesi dokumentasi telah selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita memasuki acara inti webinar. Kami serahkan kepada moderator untuk memandu kegiatan ini. Kepada Ibu Nikmal Baroya SKM MPH, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk Bu Dwi. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini kita bisa bertemu secara virtual untuk bersama-sama membahas tentang bagaimana kita bersikap yang baik, yang benar di dalam menghadapi pandemi COVID ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa kita semua sudah merasakan hidup bersama COVID kurang lebih hampir 4 bulan ya. Dan selama itu setiap hari, setiap detik informasi datang di hadapan kita tanpa diundang dari berbagai sumber.
ada sumber yang resmi dari pemerintah yang setiap hari disampaikan oleh juru bicara penanganan COVID tentang jumlah kasus dan sebagainya. Kemudian ada yang sumber hasil analisis dari para akademisi, dari para peneliti yang menyajikan berbagai pemodelan kapan COVID ini akan berakhir. Di samping itu juga ada informasi dari media, baik media mainstream maupun media online. Dan saat ini masyarakat pun bisa menjadi jurnalis ya, jurnalis citizen journalism, bisa membuat informasi, menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui kanal YouTube dan sebagainya. Nah, situasi itu yang sangat mungkin membuat kehidupan kita menjadi semakin stres kalau kita tidak mempunyai pemahaman yang tepat terkait berbagai informasi dan data yang hadir di hadapan kita. Maka dari itu hari ini mari kita bersama-sama untuk berpartisipasi aktif dalam webinar dengan tema menyikapi perkembangan situasi terkini tentang data COVID baik dunia maupun di Indonesia. Telah hadir di hadapan kita dua pemateri. Yang pertama adalah tadi sudah disampaikan oleh pembuka acara, Ibu Dwi Martianawati, SSI MSI, dengan latar belakang pendidikan beliau S1, S2 dari ITS, kemudian saat ini sedang menjalani studi doktoral di Lathrop University. Kemudian pembicara kedua adalah Ibu Dr. Farida Wahyuning Tias SKM MKes, yang saat ini beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Bu Dwi Martianawati akan menyampaikan materi tentang pentingnya literasi terhadap data, terutama kalau saat ini adalah data perkembangan COVID-19. Kemudian pemateri kedua akan menyampaikan terkait bagaimana respon perguruan tinggi, ya, respon kebijakan perguruan tinggi dalam menjalankan fungsi tridharmanya di situasi pandemi ini. Untuk itu, supaya kita dapat mendapatkan pengetahuan yang sangat lengkap pada hari ini, saya akan memberikan kesempatan secara berurutan. Pembicara pertama dengan pembicara kedua, jadi masing-masing diberikan waktu 30 menit. Demikian pengantar dari saya. Berikutnya saya persilakan Bu Dwi Martianawati untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran bagaimana pentingnya literasi terhadap data COVID saat ini, supaya hidup kita tetap bahagia, tetap bisa damai bersama COVID. Silakan Bu Dwi Martianawati. Oke, terima kasih Bu Nikmal. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, suaranya belum masuk ya? Sudah bisa diterima? Nggak bisa? Halo? Halo? Bisa diterimакah suara saya? Atau masih? Nggak mungkin terkendala jarak, kan? Oke. Suara saya bisa diterima nggak? Sudah bisa diterima, Bu Nikmal? Halo? Halo? Bisa didengar, Bu. Sudah bisa didengar, Bu. Sudah? Halo? Suaranya sudah bisa didengar, Bu Dwi. Iya, di sini nggak ada respon, jadi saya bingung. Oke, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu, Bapak, Mbak, Mas, adik-adik semua. Ya, alhamdulillah.
Hari ini akhirnya kejadian juga. Finally you did it, Mbak. Selamat untuk Bu Nikmal sebetulnya ya. Oke. Ya, gimana? Pagi ini saya mencoba berbagi satu sudut pandang terkait data literasi during this pandemic. Jadi memang sebagaimana yang Bu Nikmal sampaikan tadi, bahwa tiap hari itu kita mau nggak mau, suka nggak suka, selalu dijejali data. Yang bisa jadi bagi sebagian orang itu nggak umum, nggak biasa gitu loh, berhadapan dengan data. Dan itu ternyata membentuk satu pola baru. Jadi ini akhir-akhir ini kita mulai banyak mendengar bahwa new normal. Ya, beberapa kali di kelas saya sampaikan tentang konsep dari central limit theorem. Ya seperti inilah faktanya, contoh realnya bahwa kita sedang menuju ke arah normal yang baru atau normal dengan standar yang baru, seperti itu. Kemudian bagaimana menyikapi itu semua? Saya coba membagi sudut pandang yang sedikit mungkin berbeda dari yang biasa diterima saat ini. Oke, ini senyap sekali ya. Ini memang semua di-unmute ya. Saya jadi kok berasa ngomong sendiri. Enggak apa-apa, oke. Ya. Oke. Ini saya tidak bisa mengontrol screen ya. So, bisa dibantu untuk next. Mana nih? Atau saya bisa mengontrol? Oke. Ya, terima kasih. Ya. Jadi ini gimana ini? Oke. Ya, sebagai awalan, no. Bisa minta tolong kembali ke sebelumnya? Oke. Ini memang tampilannya nggak ya? Atau terpotong atau memang hanya di layar saya saja yang terpotong. Oke, jadi saya mencoba mengutip salah satu quote dari buku yang no, please. Oke, thank you. Mana materinya nih? This one. Which one? No, yep, terima kasih. Nah, ini baru jelas. Jadi buku ini sebetulnya saya sudah punya lama, cuman akhirnya kembali membaca sebelum pandemik ini jadi sedemikian mengheboh di tanah air begitu ya. Bukan di tanah air aja sebetulnya, di dunia. Nah, ada satu quote yang menarik dan menggelitik, bahkan mengganggu kalau menurut saya ya. Jadi di situ dikatakan, it ain't so much the thing we don't know that get us on trouble. It is the thing we know that ain't so. Begitu di awal mendapat quote ini semacam terhentak begitu ya, sedikit untuk pengantar, bahwa kalau kita nggak tahu sama sekali, kita nggak akan ada masalah, nggak tahu kok, gitu loh. Tapi yang jadi masalah, kita tahu, tapi ternyata yang kita tahu tuh nggak seharusnya seperti itu. Nah, ini sebetulnya praktisnya sudah sering kali menjadi bahan perbincangan saya dengan Bu Nikmal, gitu ya Bu ya. Jadi ternyata apa yang kita perbincangkan selama ini tuh sudah jauh-jauh hari
berpuluh-puluh tahun, sekian dekade sebelumnya itu sudah pernah dituliskan di buku ini begitu. Jadi ini saya kutip di Darrell Huff, How to Lie with Statistics. Ya, menarik ya. How to Lie with Statistics. Jadi kalau baca buku ini agak-agak gimana gitu ya. How to Lie with Statistics. Sementara keilmuan saya di sini statistik. Jadi agak tertantang juga untuk mencerna buku ini gimana sih gitu loh. Oke, next please. Nah, oke. Kalau bicara terkait dengan data, jadi kembali lagi kita masuk pada apa namanya normal, new normal, normal dengan standar yang baru, yang sebelumnya nggak pernah, secara umum, in general tidak pernah terbayang bahwa kita bisa mengadakan mengikuti webinar, seminar yang umumnya di kondisi normal seminar, kita harus keluar biaya pendaftaran, terus akomodasi dan lain sebagainya. Sekarang kita bisa ikut di mana-mana di seluruh dunia ini, asal kita daftar kita bisa ikut, and it's free, totally free. So ini salah satu tatanan baru di kita yang sebelumnya bahkan bisa jadi belum pernah terbayang. Nah, oke. Saya mencoba mengumpulkan sejumlah data karena memang secara khusus ada data-data yang memang dia accessible, tapi ada banyak juga yang tidak bisa diakses. Nah, saya coba mengumpulkannya dari berbagai sumber. Oke, next please. Oke. Ini bisa di slideshow kah? No. Oke. Ini yang mengontrol screen-nya siapa ya? Oke, terima kasih. Nah, ya, jadi informasi mengenai pandemi ini ya, kita semua sudah tahu bahwa di Indonesia itu terkonfirmasinya. Kalau masuknya kita sama sekali nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Real, faktanya kita nggak tahu. Tapi terkonfirmasi kasus itu masuk pada tataran yang terlambat sebetulnya. Terlambat. Karena dunia ini sudah heboh di akhir, WHO sudah alert akhir tahun kemarin ya. Sementara kasus pertama di Indonesia baru terkonfirmasi bulan Maret. Nah, per tanggal 10 Mei ketika saya coba akses di website-nya WHO, ini seperti ini gambarannya. Jadi di Eropa, ini di Amerika ini pekat sekali ya. Di Amerika pekat sekali karena memang pertambahan kasus lebih masif dibandingkan di wilayah yang lain. Nah, sementara di beberapa wilayah termasuk di negara yang sekarang saya tinggal ini sudah mulai melambat. Alhamdulillah. Per kemarin restriction di Australia sudah mulai dilonggarkan. Itu pun bertahap. Dan kita sudah boleh gathering maksimal 5 orang. Sebelumnya nggak boleh. Jadi kalau semobil itu cuma 2 orang, begitu 3 orang kita bisa kena penalti. Jalan juga kalau mau ke groceries tidak boleh lebih dari 2 orang dan seterusnya. Nah, sekarang sudah mulai longgar, termasuk di South Korea, termasuk di tetangga kita ya, di Vietnam, di Malaysia, di Singapura sudah mulai melonggar, termasuk di Selandia Baru di sini. Nah, sementara yang di kita ini kita masih berjibaku. Kalau kita lihat di Indonesia, bisa di next please. Oke. Next please. Oke. Nah, ini dari website resmi gugus tugas COVID-19 di Indonesia. Nah, sementara di kita, kalau kita lihat ya,
Ini kalau kita bicara tren, ini kan kalau di TV tiap hari kita hanya mendengar apa biasanya yang disampaikan oleh Pak Jubir itu ya, jumlah kasus total, terus penambahan, jumlah kematian. Ada informasi lain, mungkin saya ada yang terlewat. Ini bisa mungkin ada di unmute aja ya supaya nggak senyap gitu. Ya, oke. Nah, sorry. Okay. Nah, sementara informasi-informasi lain itu kita harus cari sendiri. Nah, di sini kalau kita cermati, sekali lagi ini dari website resmi WHO, ini kita juga ini yang sebentar, yang merah ini kasus baru. Dia fluktuatif tetapi cenderung naik. Dan kita juga nggak tahu ini nanti puncaknya kapan. Ya, banyak akademisi yang memprediksi mungkin nanti Lebaran dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kita belum sampai di titik puncak. Kalau lihat dari grafik yang ada yang dipublish secara resmi di websitenya gugus tugas COVID. Nah, berikutnya kalau kita lihat di sini, ini dia. Saya kalau ini dari sudut pandang saya pribadi, sekali lagi kita nanti bisa diskusi ya. Di sini menyampaikan tentang informasi mengenai total kasus, berapa yang meninggal, kemudian jumlah penduduk dan jumlah kematian per miliar penduduk. Kalau kita lihat di sini, ini, wah, kita bisa agak lega. Cuman 4 ini. Jadi hanya, tanda kutip, quote and quote, hanya ada, on average, 4 kematian per 1 juta penduduk. Jadi, kalau penerima informasi, dikatakan seperti ini, hanya terjadi 4 kematian rata-rata per 1 juta penduduk. Ya, menyatakan bahwa ini nggak parah. Ini biasa aja dibandingkan dengan jumlah kecelakaan, dibandingkan dengan kasus kanker, diabetes, dan lain sebagainya. Oh, sorry, internet saya nggak stabil nih. Oke. Ini nggak ada masalah. Kita masih aman. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah benar kita aman? Gitu. Apakah benar kita aman? Nah, menurut saya, dengan kemudian menyajikan ini bisa jadi bisa jadi cenderung kita bisa teralihkan dari informasi lain yang justru lebih penting. Yaitu apa? Ini di sini. Bahwa dari sekian kasus yang ada sekarang, plus meninggal di sini, ini dia didapat sebetulnya dari hasil uji PCR ini. Kalau kemudian saya hitung berdasarkan data ini, maka jumlah kasus per yang sudah diperiksa dan jumlah yang sudah diperiksa itu 12% kalau nggak salah. 12% itu tinggi sekali gitu loh. Itu tinggi sekali. 12%. So ini akhirnya jadi kontraproduktif informasi ini dengan kondisi data yang ini begitu. Ini saya bisa dengan data uji PCR. Ini yang kemudian sebetulnya bisa kemudian menjebak kita dalam keputusan-keputusan yang salah, keputusan-keputusan yang tidak tepat. Ya, wabil khusus gitu ya, tantangannya di Jember sendiri. Walaupun saya sedang tidak berdomisili di Jember, tetapi dari informasi keluarga dan lain sebagainya, di Jember fine-fine aja, betul ya?
Betul ya Bu Farida ya? Di Jember fine-fine aja kan? Ya, oke. Semoga benar-benar fine. Jujur, saya khawatir banget ini. Wah, sedemikian saktinya ini orang-orang. Gitu. Ya, karena kita tahu bahwa sebetulnya di sini dari sekian sekian orang yang diperiksa dan terkonfirmasi, kita dapat angka bahwa 12% di antaranya. Jadi statistically secara dibandingkan negara-negara lain, tes rate kita itu rendah. Gitu loh. Itulah kenapa kemudian kalau kita menghitung rate gitu kan ya, jumlah kasus per jumlah penduduk. Jumlah penduduknya sedemikian besar, pembaginya kalau kita bayangkan ya, denominatornya gede banget. Nah, sementara jumlah kasusnya kecil. Kenapa kecil? Karena dia didapat dari hasil uji PCR yang juga terbatas gitu loh. Ya akhirnya ketika informasi itu sampai ke kita, wajar kalau kemudian wah ini nggak seserem yang dibayangkan. Bukan berarti saya juga harus menakut-nakuti ini ya, menakut-nakuti juga juga nggak baik untuk imunitas toh. Ya. Tetapi kita harus aware bahwa ini adalah ini wabah yang harus kita sikapi secara komunal, secara bersama. Ya, gitu. Oke. Berikutnya. Bisa? Next, please. Okay. Next, please. Halo. Next, please. Nah, oke. Nah, ini saya mencoba menggali data dari sudah kalian di bawah ya. Saya lupa itu di belakang update COVID-19 di semua negara. Jadi datanya harian. Jadi dia bersumber dari jadi ini ada semacam lembaga yang kemudian menghimpun datanya. Ada sudah saya cantumkan sumbernya di akhir dari slide ini. Jadi total yang dites ini ya kumulatif seperti ini, yang lebih gelap. Kemudian garis yang lebih cerah ini memang sempat terpotong-potong karena pada hari-hari tertentu tidak ada data yang masuk. Nah ini adalah hasil tes harian begitu ya. Nah kalau kita lihat di sini, ini semakin ke kanan maksud saya. Semakin ke kanan kita lihat mulai ada bentar. Ini di saya nggak full ya. Terima kasih. Mulai ini sampai tanggal 10 Mei kemarin. Ini kan naik turun. Kalau kita ini turunnya lama, mau naik lagi butuh waktu. Ini kan kalau kita lihat ini turun, naik turun, naik, turun lagi, naik, turun lagi, seperti itu. Jadi dari grafik ini kemudian kita bisa lihat seberapa cepat kita bisa memperluas cakupan untuk tesnya. Itu nanti akan kemudian membantu kita untuk bisa yaitu tadi mengambil sikap yang pas dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, ini sayangnya ya turun. Dan kalau kita baca di media mainstream, Reagan mulai mulai tidak tersedia dan lain sebagainya. Ya, itu tantangan tersendiri. Di sini kemudian nanti tentu saja akan menjadikan jumlah kasus yang terkonfirmasi automatically turun. Ya kan? Logikanya kan kalau yang dites berkurang, ya otomatis jumlah kasus, kemungkinan ada kasus di antara yang dites juga berkurang. Nah, kalau informasi itu sampai lagi ke kita akan, Indonesia hampir selesai. Tapi apakah benar seperti itu? Entah. Gitu. Kalau kita tahu seperti ini, justru malah tambah
Waduh, gimana ini gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini dia. Nah, tadi di web resmi dari gugus COVID ini waktu saya kurang berapa menit ya? Udah habis ya? Belum. Udah habis. Aduh. Belum. Oke. Dikit lagi boleh. Ini mana nih Mbak Elo juga. Oke. Jadi ini death rate kita ini sebenarnya tinggi sekali. Kalau kita lihat dia berdasarkan berapa jumlah yang dites. Tapi kalau dilihat berdasarkan jumlah penduduk, ini sangat kecil sekali. Nah, ini sekarang kita mau lihat dari mana, gitu. Ini sekarang kita mau lihat dari mana. Itu sudut pandang yang mau coba saya sampaikan. Begitu juga dengan berikutnya. Ini saya nggak bisa mengontrol screen ya. Next, please. Next, please. Please. No. Oh, oke, sorry. Nah, ini adalah gambaran dari Global Community Global Community Report yang digagas di providernya oleh Google, bahwa secara nasional pergerakan penduduk berdasarkan data digital kita sudah mulai berkurang per tanggal 2 Mei kemarin berkurang 46%. Oke, next please. Next please. Oke. Nah, sementara kegiatan di rumah itu meningkat 18%. Nah, kalau kembali lagi ke data kasus tadi, ternyata dengan ada penurunan 46% kegiatan di ruang publik plus peningkatan 18% kegiatan di rumah, termasuk apa yang kita lakukan sekarang, ternyata kalau kita cek data tadi, belum cukup mampu untuk kemudian bisa melandaikan kurva. Tadi itu kurvanya masih naik, gitu. Jadi ada pengurangan 46% kegiatan di luar, kegiatan di ruang publik, dan peningkatan 18%. Ini ternyata nggak cukup. So dari sini bisa kita pahami bahwa ini yang harus dikencengin lagi, gitu loh. Harus dikencengin lagi bahwa benar-benar social distancing, kemudian memfokuskan kegiatan itu semuanya dari rumah, itu nanti pasti akan naturally akan melandaikan kurva. Melandaikan kurva. Itu yang ingin saya tunjukkan dari data-data ini sebetulnya. Oke, next please. Next please. Oke. Next please. Nah, ini sebetulnya polanya sama. Pola penyampaian informasi mulai dari nasional sampai ke provinsi sampai di kabupaten sama. Jadi jumlah kumulatif kasus, kemudian yang PDP, ODP dan seperti itu. Dan untuk yang bisa kemudian yang penting untuk dan sangat diapresiasi, yang sangat saya apresiasi adalah informasi terkait PCR test. Ini ada di webnya Jabar, ada di webnya DKI. Jadi dia memberikan informasi bahwa ada sekian cakupan PCR test dan tapi sayangnya di beberapa yang lain belum ada ya karena mungkin itu tadi ada beda, ada gap antar daerah gitu ya. Informasi apa yang kemudian perlu disampaikan. Berikutnya, ya ini juga trennya masih cenderung naik saja begitu ya. Nah ini dia. Kalau nasional tadi kegiatan di ruang publik berkurang 46% itu saja kurang. Kalau kita lihat di Jawa Timur saja kegiatan di ruang publik ini baru berkurang 40%. Baru berkurang 40%. Jadi kalau dari hasil diskusi yang saya ikuti,
berapa banyak lagi berapa lagi yang harus kita tingkatkan supaya kurva itu melandai, kurang lebih 80%. Jadi kalau kegiatan kita di ruang publik 80% bisa mengurangi sampai 80%, itu kemungkinan besar, dimungkinkan sekali bahwa kurva kita akan segera turun. Karena ya itu satu-satunya cara yang bisa kita lakukan sebagai citizen gitu ya untuk bisa menurunkan kurva COVID. Nah ini pergerakan updating di Jember. Nah jadi sebetulnya saya berusaha mencari yang harian. Jadi titik awal di mana gitu ya. Oh kenapa balik? Oke, titik awalnya di mana, kemudian menular gimana dan seterusnya. Nah tetapi yang saya inginkan itu bisa diwakili di sini. Oke. Next, please. Oke, lagi berikutnya. Nah, ini. Jadi, ini walaupun tidak digambarkan dalam peta, tetapi dengan riwayat perjalanan penyakit seperti ini sudah juga sangat membantu kita untuk bisa memahami bahwa ternyata sebagian, mostly kasus mostly kasus di Jember itu apa namanya? Kasus awalnya maksud saya, awal mula kasus ini kasus impor begitu ya, kasus akibat adanya mobilitas. Nah, sementara transmisi lokal baru terjadi. Nah, ini yang harus diantisipasi pergerakannya. Jadi sementara informasi mengenai berapa tes PCR yang sudah dilakukan di Jember, kemudian pergerakannya tiap hari bagaimana, berapa yang terkonfirmasi dan seterusnya, berapa banyak yang dites, itu kita nggak tahu. Semoga setelah ini kita bisa tahu dan supaya kita bisa senantiasa bisa well informed begitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian next please. Nah, ini sebagai perbandingan saja. Data, kenapa ini jadi numpuk ya? Ini saya yang editnya nggak pas ini berarti. Nah, ini data di Australia. Ini sudah mulai melandai. Nah, seperti ini yang tadi saya sampaikan. Kenapa demikian? Karena secara komunal, kita sebagai warga Victoria, khususnya Victorian di sini ya, yang who live in Victoria, dipaksa gitu, untuk social distancing, benar-benar dipaksa. Bahkan kalau kita melanggar, kita bisa dapat penalti satu pelanggaran tuh kalau untuk individu sampai 1.632 Australian dollar. Itu kurang lebih 16 juta. Nah, misalkan kita ke gross besar uang beasiswa saya malah curhat ya. Jadi kan satu bulan habis itu allowance itu nanti ya. Nah seperti itu. Nah di sini juga ada informasi mengenai ini. Berapa persen yang positif dari PCR-nya? Ini penting. Ini penting buat kita tahu. Jadi supaya kita juga yakin bahwa oh ya pemerintah ini sudah apa ya namanya? Sudah melakukan semaksimal mungkin upaya yang dia punya begitu loh. Dengan kemudian senantiasa meningkatkan cakupan dari PCR testnya. Oke, berikutnya. Berikutnya, please. Waktunya udah habis nih ya. Oke, berikutnya, please. Oh, ini sudah terakhir ya. Oke, nah. Ini juga seringkali saya sampaikan di kelas saya bahwa ketika kita mengharapkan sesuatu yang baru, sementara kita memilih senantiasa untuk melakukan hal yang sama, itu insane, gila. Itu definisi dari gila yang sebenarnya. Gitu. Jadi, ketika kita mengharapkan sesuatu yang baru, tapi kita sekali lagi hanya melakukan hal yang sama, ya jangan pernah berharap yang baru. Gila itu namanya. Dan Genius Einstein yang menyampaikan ini. Jadi, semoga dengan adanya kita lebih aware terhadap data yang ada,
Kemudian bisa membantu kita untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat. Apa yang harus kita lakukan? Saat ini yang paling penting kita lakukan adalah social distancing. Mau nggak mau, suka nggak suka. Itu untuk flatten the curve. Karena kalau nggak, ya itu ya akan terus seperti itu. Nah, ini beberapa bibliografi yang tadi sempat saya sebut. Ini termasuk data COVID, nanti bisa diakses semua datanya free. Jadi nanti bisa kita analisis bersama, bisa diskusikan bersama di kesempatan-kesempatan berikutnya. Nah, ini juga untuk melihat community mobility report bisa diakses di sini. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas penambahan waktu yang tidak seharusnya. Terima kasih, Bu Nikmal. Terima kasih, Bu Dwi. Kita lanjut ke diskusi aja nanti ya. Ya, betul. Sebetulnya kami bersepakat sudah untuk materi pertama ini diberikan waktu tambahan karena memang kita harus benar-benar literate ini ya. Jadi angka yang berseliweran di hadapan kita itu kita harus tahu maknanya. Ketika tahu makna, kita mampu merespon. Dan respon itu kan harus dimulai dari respon kebijakan pemerintah pusat sampai daerah, bahkan saat ini harus sampai desa. Kemudian respon keluarga, respon individu itu sangat penting sekali dalam menghadapi situasi ini. Dan akankah kita menerima anjuran Bapak Presiden untuk berdamai dengan COVID? Nah, apakah berdamai itu adalah maksudnya mengabaikan? Saya rasa new normal salah satu manifestasinya adalah social atau physical distancing itu menjadi penting. Tetapi ini menjadi rumit dan kompleks masalahnya ketika Indonesia yang karakteristik masyarakatnya yang luar biasa kompleks juga. Karena itu membuat banyak masyarakat semakin melek terhadap data, semakin paham, ini menjadi semakin cepat juga harapannya flattering curve tadi ya. Flattering the curve. Menarik sekali materi yang disampaikan oleh Bu Dwi dan membuat kita harus konsentrasi penuh karena Bu Dwi sedang membantu kita memberi rasa pada sebuah angka gitu ya. Bagus banget tuh jadi judul. Nah, berikutnya saya undang Ibu Farida Wahyuningtyas, Ibu Dr. Farida Wahyuningtyas, SKM MKes, dekan kami, dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, yang akan menyampaikan kebijakan akademik menghadapi pandemi COVID-19. Bahwa ini penting sekali karena perguruan tinggi mempunyai tujuan tridharma yang harus dicapai, sementara di situasi ini itu tadi dalam rangka flattering the curve itu harus supaya menurunkan 80% aktivitas di luar publik, di ruang publik ya. Apakah itu mungkin kita bagaimana Bu Farida menerapkan di ini sebagai case tadi ya, case experience di Fakultas Kesehatan Masyarakat di bawah naungan Universitas Jember, tentunya juga di bawah koordinasi Kemendikbud. Jadi saya persilakan Bu Farida untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang kebijakan akademik menghadapi pandemi COVID-19. Monggo, Bu Farida. Ya, baik. Terima kasih Bu Nikmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Minat BIOS yang sudah berkegiatan hari ini. Selamat untuk kegiatan hari ini. Selamat siang buat Bu Dwi. Siang, baik, Bu Dwi. Siang, ya benar, siang. Siang. Kemudian siang terima kasih untuk partisipan webinar hari ini. Baik, seperti yang disampaikan Bu Nikmal, saya akan memaparkan tentang bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat gitu ya dalam
pandemi COVID-19 ini. Baik, next. Jadi seperti yang Bu Nima sampaikan, apa yang kami lakukan itu adalah rujukannya surat edaran, juga kemudian peraturan yang dikeluarkan oleh Kemdikbud, juga oleh universitas. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa langkah strategis Kemdikbud untuk menghadapi COVID-19. Jadi pada bulan Maret tanggal 9 2020, ini kami mendapatkan surat edaran dari Kemdikbud untuk bekerja dari rumah, work from home gitu ya. Kemudian juga mahasiswa darum ya, belajar dari rumah ya. Untuk daerah-daerah yang ya darum. Ya, darum. Belajar dari rumah gitu ya. Kemudian juga ada edaran tentang bagaimana melakukan PHBS dan upaya pencegahan penularan lainnya. Kemudian selain itu Kemdikbud juga mempersiapkan FK yang juga mempunyai rumah sakit pendidikan sebagai test center COVID-19. Di situ ada 13 FK dan ada 13 rumah sakit pendidikan. Sekarang Jember ini sedang mengupayakan untuk menjadi salah satu sebagai test center COVID-19. Ini sedang dipertimbangkan. Gitu ya. Kemudian juga menyiapkan rumah sakit pendidikan untuk melayani pasien COVID-19. Kemudian juga menyiagakan asrama LPMP dan T4TK seluruh Indonesia untuk sebagai tempat isolasi atau karantina ODP, PDP yang tidak memerlukan perawatan insentif. Kemudian juga memobilisasi relawan mahasiswa kesehatan untuk mitigasi COVID-19. Nah, ini untuk yang mobilisasi relawan mahasiswa, ini bekerja dengan IPTKI ya, Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan, kemudian juga Persatuan Sarjana Kesehatan gitu ya. Nah, ini dalam 3 hari gitu ya, mereka sudah bisa menjaring sebesar 1.500 relawan gitu ya. Nah, kemudian itu didistribusikan di tempat-tempat untuk membantu penanganan COVID-19. Gitu. Next. Nah, ini juga kebijakan Kemdikbud untuk masa pandemi. Nah, untuk UTBK ya, UTBK ini ditunda, kemudian dilaksanakan pada bulan Juli. Jadi kalau nggak salah tanggal 12 sampai 22 Juli itu akan dilaksanakan UTBK gitu ya, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID gitu ya, kemudian juga memperhatikan. Semoga saja gitu ya, nanti kita ngikutin yang di Australia gitu ya, melandai gitu ya, sehingga bulan Juli semoga tidak malah jadi peak-nya gitu ya, dan kita bisa melaksanakan UTBK ini. Kemudian juga tentang pembelajaran jarak jauh ini. Next. Nah, ini adalah yang tentang PHBS gitu ya, PHBS kemudian juga langkah-langkah pencegahan COVID-19. Nah, di sini juga diperhatikan bagaimana untuk di perguruan tinggi melaksanakan upaya pencegahan. Kalau kami mencoba untuk setiap hari gitu ya, setiap hari itu membersihkan dengan desinfektan. Kemudian untuk daerah-daerah tertentu, karena kita sekarang udah nggak belajar di kampus gitu ya, paling tidak tetap dibuka biar tidak lembab gitu ya. Kemudian menyediakan sarana air bersih, sabun juga untuk cuci tangan gitu ya. Kemudian ada hand sanitizer juga gitu ya. Kemudian masker. Nah, ini beberapa yang sudah kami lakukan mengikuti SE ini gitu ya. Kemudian next. Nah, ini adalah program Dirjen Dikti Kemdikbud gitu ya. Refocusing anggaran untuk mitigasi COVID-19. Jadi sebesar 315 miliar itu digunakan untuk mendukung RSP ya, Rumah Sakit Pendidikan, FK dan relawan. Jadi di situ RSP yang sudah ada dikembangkan untuk ditingkatkan statusnya gitu ya, mungkin mulai dari saprasnya ditambah, kemudian penambahan bed gitu ya untuk ODP dan PDP gitu ya. Kemudian FK itu juga untuk yang tes COVID-nya ditambah reagen, kemudian starter kit-nya juga ditambah. Nah, ini jadi semua anggaran-anggaran yang ada itu kita fokuskan kepada penanganan COVID gitu ya.
Nah, kemudian memperkuat platform pembelajaran daring karena semuanya belajar dari rumah gitu ya. Jadi ini yang Kemdikbud lakukan. Mereka melakukan negosiasi internet provider untuk membebas pulsakan laman pendidikan dan juga membuat paket internet ramah kantong mahasiswa karena semuanya daring gitu ya, semuanya dari rumah gitu ya. Nah, ini juga yang dikeluhkan mahasiswa kalau semuanya daring habis pulsanya gitu ya. Nah, kemudian mengadakan SAPRAS, APD, reagen untuk 13 RSP dan 13 FK untuk melakukan tes COVID-19 dan juga untuk yang penanganan menjadi tempat inap untuk PDP dan ODP gitu ya. Kemudian untuk mobilisasi relawan, ini yang saya sebutkan tadi bekerja sama dengan ISMKI dan Asosiasi PT Bidang Kesehatan. Nah, ini kalau saya perhatiin, jadi untuk distribusi relawannya, ada yang membantu di Wisma Atlet untuk yang tenaga mahasiswa yang di FK, kemudian yang keperawatan itu diperbantukan di sana. Sedangkan untuk yang bidang kesehatan lainnya, ini lebih kepada edukasi, memberikan KIE gitu ya. Jadi memberikan informasi tentang COVID-19 seperti apa, kemudian membuka layanan konsultasi juga seperti itu. Nah, kemudian juga meminta perguruan tinggi untuk membantu mahasiswa yang tidak mampu. Jadi karena beberapa mahasiswa kita himbau untuk tidak pulang kampung gitu ya. Jadi perguruan tinggi diharapkan memberikan perhatian khusus untuk mahasiswa yang seperti yang sebutkan saya tadi gitu ya. Jadi memberikan bantuan logistik, kemudian memberikan bantuan pulsa, itu yang diharapkan oleh Kemdikbud. Ya. Kemudian mendorong perguruan tinggi untuk melakukan riset terapan untuk COVID-19. Nah, ini kalau Bapak Ibu mungkin sudah melihat beberapa informasi gitu ya, untuk beberapa FK yang tergabung dalam 13 rumah sakit tersebut, mereka sudah melaksanakan beberapa tes riset gitu ya, riset terapan untuk COVID gitu ya. Ada yang membuat face shield gitu ya, kemudian membuat ventilator, kemudian membuat APD gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini diharapkan semua gitu ya bisa melakukan seperti ini gitu ya. Nah, untuk UNED kemarin sempat dibuka gitu ya. Jadi memang khusus gitu ya, satu hibah yang dikhususkan untuk semua risetnya terkait dengan COVID-19. Baik, next. Nah, ini adalah sekarang di UNED-nya. Bagaimana UNED merespon gitu ya edaran dari Kemdikbud gitu ya. Baik, next ya. Mulai dari yang akademik. Nah, yang dilakukan jadi menerapkan pembelajaran jarak jauh di lingkungan UNED. Gitu ya. Ada proses belajar mengajar, kemudian seminar daring. Nanti aja ya. Seminar juga dilaksanakan daring, kemudian untuk ujian tugas akhir juga dilaksanakan daring gitu ya. Sebenarnya UNED sudah terbiasa dengan online gitu ya, karena kami di sister kami, di learning kami itu sudah ada untuk fitur itu gitu ya. Jadi sekarang tinggal diaplikasikan untuk dioptimalkan gitu ya. Nah, untuk kegiatan praktikum kami mencoba mencarikan misalnya video gitu, membuat video kemudian kami share di e-learning sehingga bisa dilihat oleh mahasiswa. Tapi mungkin memang ini yang agak yang menjadi tantangan buat dosen ketika menyampaikan yang materi praktikum, karena kami kan sekarang sudah tidak bisa bertatap muka gitu ya. Nah, ini sedang dicoba terus gitu ya. Kemudian kami juga membuat kebijakan ada perpanjangan. Seandainya memang tidak bisa selesai di semester ini, maka diperpanjang sampai itu mengambil masa semester antara, gitu ya. Jadi di semester antara itu dioptimalkan sampai dituntaskan pembelajaran. Gitu ya. Seandainya belum tuntas pun sampai di semester antara, gitu ya, boleh berlanjut ke semester gasal nantinya, gitu ya. Tapi dengan memperhatikan aturan-aturan sehingga untuk yang semester gasal tetap bisa berjalan, gitu ya. Nah, jadi semua sekarang serba online, gitu ya. Kemudian untuk KKN, ini KKN kalau di FKM ada PBL, gitu ya. Jadi ini yang sedang kami coba buat secara teknisnya bagaimana sehingga kompetensi yang kami harapkan ada di mahasiswa ketika melaksanakan KKN dan PBL itu masih bisa dengan konsep yang baru gitu ya. Nah, ini masih sedang dicoba untuk dibuat seperti apa mekanismenya gitu ya.
Kemudian untuk yudisium dan wisuda sekarang ditunda. Jadi mahasiswa sekarang yang ada saat ini lulus ya, belum bisa merasakan yudisium dan wisuda gitu ya. Kemudian kegiatan mahasiswa yang mengumpulkan massa, jadi kayak sekarang ini harusnya kan kita bisa tatap muka nih gitu ya, tapi sekarang nggak bisa karena semua kegiatan akademik, seminar, kegiatan mahasiswa yang mengumpulkan massa itu tidak diperbolehkan dilaksanakan gitu ya. Next. Nah, untuk yang keuangan dan SDM, sama halnya seperti yang dilakukan oleh Kemdikbud gitu ya, melakukan refocusing untuk universitas. Jadi untuk hal-hal yang bersifat tidak urgent gitu ya, untuk belanja barang dan jasa, ini sementara ditiadakan ya. Jadi pengadaan-pengadaan yang boleh dilakukan itu adalah pengadaan yang bersifat untuk menghadapi pandemi COVID-19. Jadi seperti kemarin farmasi gitu ya, fakultas farmasi gitu ya, itu digelontorin dana ya untuk menyediakan hand sanitizer untuk semua fakultas yang ada di Universitas Jember. Kemudian juga kemarin itu sempat fakultas teknik itu membuat face shield. Jadi seperti itu. Jadi semua yang anggaran-anggaran diarahkan untuk yang terkait dengan COVID-19. Kemudian juga ada pembebasan UKT dan SPP semester gasa untuk mahasiswa yang telah memprogram tugas akhir dan tidak sedang memprogram mata kuliah dan juga sudah menyelesaikan seminar proposal ya. Jadi semester depan itu akan free gitu ya untuk mahasiswa yang sudah dia memprogram tugas akhir, sedang tidak menempuh mata kuliah dan juga sudah melaksanakan seminar proposal gitu ya. Jadi karena kemungkinan besar seminarnya tidak bisa dilakukan, kemudian pada saat pengambilan data juga akhirnya tidak bisa turun lapangan gitu ya. Nah ini jadi untuk semester depan mereka dibebaskan untuk pembayaran UKT-nya gitu ya. Next. Nah kemudian memberikan bantuan subsidi pulsa kepada mahasiswa dalam bentuk uang yang ditransfer ke rekening masing-masing besar 50.000 per bulan. Nah, ini mungkin ada mahasiswa di sini ya. Jadi ini prosesnya mendaftar lewat sistem masing-masing gitu ya. Jadi kemudian nanti kantor pusat yang akan mentransfer uang tersebut gitu ya. Semoga cukup ya untuk biaya kuliah selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Oh, ini 50.000 untuk berbulan-bulan, Bu? Ini nanti setiap bulan, Bu. Kalau misalnya ada kemarin sempat 3 bulan gitu ya, mungkin nanti akan ditambah di bulan-bulan selanjutnya mungkin gitu ya. Semoga kita berdoa bersama. Kemudian juga memberikan bantuan logistik. Nah ini untuk siswa UKT 1 dan 2 yang terdampak COVID-19 sebanyak 500 paket ya, jadi kurang lebih sekitar 200 juta. Kemudian yang ini yang saya sebutkan tadi membiayai pengadaan bahan dan alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Next. Nah ini jadi mahasiswa sudah belajar dari rumah, kemudian karyawan juga bekerja dari rumah gitu ya. Akhirnya, tapi karena memang ada beberapa hal yang tetap harus jalan gitu ya, kayak mahasiswa mengurus surat izin gitu ya untuk pengambilan data, kemudian mahasiswa yang akan melakukan sempro atau sidang, maka kami membuat sistem shift gitu ya untuk tenaga kependidikan gitu ya yang bekerja setiap hari di kampus. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk dosen ketika tidak mengajar, maka mereka harus mengisi logbook gitu ya, apa kegiatan mereka selama ada di rumah. Nah ini yang saya sebutkan tadi, ada MIPA, farmasi, dan teknik untuk mempersiapkan bahan desinfektan, hand sanitizer juga gitu ya, untuk diberikan kepada semua fakultas yang ada di Universitas Jember. Next. Nah ini kalau untuk yang operasionalnya, menunda kegiatan bepergian ke luar negeri di negara terdampak serta luar kota terdampak jika tidak bersifat penting atau mendesak. Jadi sekarang sudah tidak ada tugas luar kota gitu ya untuk Universitas Jember.
kemudian mengurangi jam kerja di lingkungan Universitas Jember. Jadi kalau kami hari Senin sampai Kamis itu sampai jam 1, hari Jumat kami bekerja mulai dari jam 7.30 sampai jam 11. Ya. Itu mengurangi jam kerja. Kemudian menjadwal ulang kegiatan penelitian yang dilakukan secara berkelompok dan bersifat mengumpulkan massa. Ya, jadi akhirnya semuanya harus terpending. Ya, atau mencari cara lain, misalnya seperti mencari data gitu ya melalui Google Form. Itu akhirnya yang menjadi solusi untuk penelitian-penelitian yang harus turun lapangan, gitu ya. Jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, ya akhirnya harus ditunda, gitu ya. Kemudian menunda kegiatan baik yang diselenggarakan berskala nasional maupun internasional yang bersifat mengundang tamu atau mengumpulkan massa. Jadi akhirnya kami yang dilakukan sekarang beralih ke webinar seperti ini. Sekarang Jember itu juga rutin melakukan pengajian online, gitu ya. Jadi setiap hari Jumat kami ada sangat rohani. Karena bagaimanapun juga ketenangan batin juga dibutuhkan ya untuk situasi seperti ini, gitu ya. Absolutely, jadi Guru, kita tetap tenang, gitu ya, tetap bahagia, gitu ya. Betul. Ya, betul. Ya, kemudian menghimbau fakultas dan lingkungan kesehatan untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan preventif dan promotif untuk pencegahan COVID-19. Nah, ini sebenarnya sudah terfasilitasi dengan adanya tim post-COVID di UNED, gitu ya. Jadi tim tersebut terdiri dari beberapa dosen dari semua fakultas yang ada di Universitas Jember, gitu ya. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan untuk preventif, promotif, dan pencegahan COVID-19 ini. Next. Nah, ini bagaimana kami, gitu ya, melakukan kegiatan-kegiatan, gitu ya. Kemudian yang ini kan dalam surat edaran, gitu ya, surat edaran kebijakan FHM dalam menghadapi COVID-19. Jadi intinya sih kepanjang tanganan dari universitas, gitu ya. Jadi mulai dari perkuliahan kami melakukan daring, gitu ya. Next. Jadi ini surat edaran yang ada di FKM. Jadi untuk PBM, ujian kuliah, kuis dilaksanakan secara daring melalui sister. Jika bisa menggunakan platform yang lain, gitu ya. Kemudian jika ada kendala dengan jaringan, kemudian presensi tidak terrecord, gitu ya, itu kami bisa fasilitasi dengan diisi oleh operator akademik, gitu ya. Kemudian bimbingan skripsi, jadi semua dosen melakukan bimbingan skripsi melalui online. Jadi kami punya Kawanda, jadi biasanya mahasiswa share draft proposalnya, draft skripsinya, gitu ya, itu di Kawanda, kemudian dikoreksi oleh dosen melalui sana atau melalui email juga bisa, gitu ya. Kemudian seminar proposal, ujian tugas akhir dilakukan secara daring. Kombi kemarin untuk menyikapi seminar proposal dan ujian tugas akhir yang dilakukan secara daring membuat sebuah pedoman, gitu ya, bagaimana kegiatan ini bisa dilaksanakan secara daring untuk alurnya seperti apa, ya. Kemudian untuk BBL akan disesuaikan, ditunda atau ditiadakan sesuai dengan kondisi. Sejauh ini PBL 1 ini kami tiadakan, tapi kami masukkan di PBL 2. Jadi nanti PBL 2 itu mulai dari analisis situasi sampai membuat program untuk penyelesaian masalah yang ada di desa, gitu ya. Jadi nanti nilai PBL 1 itu akan ada kami ambil dari PBL 2, gitu ya. Nah, untuk bagaimana teknisnya ini sedang kami lakukan pembenahan di sana sini, gitu ya, yang sekiranya tidak harus turun lapangan, yang sekiranya tidak membahayakan mahasiswa. Kemudian untuk mahasiswa yang sedang magang di instansi, ditarik dari instansi. Nah, kebetulan pada saat pas rame COVID-19 di Indonesia, gitu ya, alhamdulillahnya peserta magang ini hanya sebagian kecil yang masih ada di instansi. Jadi hampir sebagian besar itu sudah selesai untuk yang FKM lakukan waktu itu. Kemudian yudisium, satu kali yudisium sudah tidak dilaksanakan, gitu ya. Sepertinya akan menjadi 2 kali pada bulan Juli ini, karena ini sudah mulai ada pembukaan pendaftaran wisuda lagi, gitu ya. Kemudian membatalkan semua kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa. Next. Nah, ini untuk kepegawaian. Jadi dosen melakukan kegiatan akademis secara daring, gitu ya.
Dan ini karena terkait dengan kehadiran gitu ya, jadi semua dosen yang melakukan kuliah online pada hari tersebut maka dinyatakan hadir ya. Sedangkan dosen yang tidak melakukan kuliah online maka mereka harus membuat logbook gitu ya, logbook yang diisi tentang apa kegiatan dosen di rumah gitu ya. Nah itu untuk menggantikan kehadiran mereka gitu ya. Sedangkan tenaga kependidikan ini bekerja dari rumah, sama halnya ketika dia bekerja di rumah berarti harus ngisi logbook gitu ya. Kemudian kami bikin shift gitu ya, shift bergantian setiap harinya. Nah kemudian tidak boleh keluar kota. Kalau ada yang keluar kota harus melakukan karantina mandiri 14 hari ya. Kemudian dia harus cek juga. Jadi begitu masuk harus ada keterangan surat dokter bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat gitu ya. Ini kemudian kalau seandainya pun dosen harus ke kampus gitu ya, diperhatikan juga SOP-nya ya, harus pakai masker, kemudian harus jaga jarak juga gitu ya, dan dipastikan dalam keadaan sehat. Itu untuk kebijakan FKM di kepegawaian. Kemudian kami juga sekarang sudah melakukan sensi untuk yang dosen tetap hadir, yang tendik. Kalau tendik masih belum ya. Kalau dosen itu sekarang untuk presensinya lewat QR code juga gitu ya. Nah ini adalah himbauan-himbauan untuk pencegahan gitu ya, PHBS. Jadi kami juga menyediakan sarana untuk cuci tangan, ada wastafel yang kami sebar di beberapa tempat, kemudian ada sabun juga, kemudian ada hand sanitizer ya. Ini adalah himbauan-himbauan. Kemudian cleaning service juga melakukan pembersihan setiap hari untuk tempat yang sering terpegang gitu ya, gagang pintu dan lain-lain itu pagi sudah harus selesai gitu ya. Kemudian jika ada yang sakit bisa langsung mengunjungi UMC atau pelayanan kesehatan yang lain. Oke, next. Nah, ini adalah yang kami lakukan gitu ya. Karena beberapa teman-teman harus tetap hadir. Dia Bu Dwi langsung ketawa. Lihat siapa Bu Dwi? Ini sekalian promosi gitu ya, Mas KM. Bu Dwi pasti pengen kan ya? Karena cuma satu buat Bu Dwi ini. Nah, cuma satu Bu, Oke. Satu aja. Jadi untuk teman-teman yang tetap hadir, kami memberikan suplemen gitu ya, suplemen gantian sama jus gitu ya, jus buah dan sayur untuk menjaga imunitas. Berarti gitu ya. saya bisa ini Bu, kumulatif tuh nanti jusnya. Kalau saya Untuk persediaan setahun ya. Ya, betul. Ini desinfektan yang kami lakukan juga setiap hari gitu ya. Kemudian untuk yang teman-teman harus hadir, kami menyediakan masker gitu ya, yang harus dipakai pada saat bekerja di kampus. Next. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, tim Post-Covid Jember, Post-Covid Jember UNED, gitu ya. Jadi mereka melakukan kegiatan surveillance untuk Sivitas Akademika Universitas Jember. Ini melalui sister, jadi begitu buka sister, mau nggak mau harus ngisi gitu ya. Seperti itu, kemudian membuka posko COVID untuk konsultasi tentang COVID-19, bisa secara online juga gitu ya. Ada IG-nya, bisa lewat telepon juga gitu ya. Kemudian koordinasi dengan fakultas untuk kegiatan pencegahan COVID. Jadi tim Puskofit ini yang memberikan himbauan untuk menyediakan sarana untuk pembersihan seperti wastafel, hand sanitizer, kemudian melakukan desinfeksi di kampus gitu ya. Kemudian ada rekrutmen relawan untuk pendampingan Satgas COVID di desa. Nah, ini untuk mendampingi Satgas COVID yang ada di desa. Jadi relawan-relawan yang sudah terekrut ini untuk mendampingi Satgas COVID di desa. Ini sedang penjajakan untuk bekerja sama dengan Dinkes bagaimana mekanisme kerjanya. Gitu ya. Kemudian melakukan edukasi dan promosi kesehatan tentang COVID-19. Next. Nah, ini juga ikut berperan aktif dalam penggalangan dana untuk pemberian bantuan berupa APD untuk rumah sakit yang berada di daerah Jember dan sekitarnya. Kemudian memproduksi media dan untuk sarana edukasi di masyarakat tentang COVID-19. Kemudian bekerja sama, ini dosen-dosen FKM gitu ya, tergabung di dalam organisasi profesi gitu ya,
memberikan santunan untuk masyarakat yang terdampak dan juga melakukan edukasi di masyarakat, kemudian melaksanakan webinar series dalam rangka edukasi dan mengadvokasi pemangku kebijakan, dan juga menyediakan fasilitas di kampus gitu ya untuk sarana THBS juga. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kayaknya ini slide terakhir. Kayaknya gitu. Ya, baik. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Bu Nikmal. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Farida yang sudah menyampaikan secara detail hal-hal yang sudah dilakukan teman FKM dalam rangka menghadapi situasi COVID, dan tentunya yang sudah dilakukan FKM berdasarkan yang disampaikan oleh Bu Farida tadi, ternyata bagian besar atau hampir semuanya ada payung hukumnya ya, mulai dari Kemendikbud, kemudian ada turunan regulasi di tingkat rektorat, kemudian dibuat regulasi yang lebih operasional di tingkat fakultas. Nah, barangkali para peserta yang menyimak acara hari ini, dari Bu Farida tadi ingin menyampaikan, memberikan masukan atau konfirmasi, nanti juga diberikan kesempatan untuk bertanya. Beberapa pertanyaan, kita akan memasuki sesi berikutnya, sesi diskusi, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta yang berpartisipasi pada webinar ini untuk menyampaikan pertanyaannya. Ini sudah masuk lebih dari 5 pertanyaan. Akan saya sampaikan satu persatu dan akan saya sebut ini disampaikan kepada siapa. Kalaupun peserta tidak menyampaikan, moderator punya kuasa untuk ini pertanyaan untuk moderator aja itu. Nah, ini pertanyaan pertama. Jadi nanti saya bacakan pertanyaannya, kemudian siapa yang harus menanggapi akan saya tunjuk ini. Begitu. Oh, siap-siap ditutup dong. Pertanyaan pertama dari Mbak Sinta, saya manggilnya Mbak, kan tidak bisa diketahui apakah Mbak atau Ibu ya. Semoga panggilan saya membahagiakan. Mbak Sinta dari Jember. Jadi pertanyaannya ini,